الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء اللهم اجعلنا ممن اتبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء. أما بعد. Yang saya hormati manajemen PT Rapid Jaya, yang saya hormati juga segenap pengurus DKM Masjid Baitul Mustaqim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segenap karyawan karyawati PT Rapid Jaya, yang mudah-mudahan kita semuanya selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mula pertama marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada subuh ini Allah menggerakkan kaki kita untuk melangkahkan ke masjid ini, tentunya dalam rangka thalabul ilmi, dan kita diawali dengan sholat subuh berjamaah. Ini merupakan nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita. Bukan materi, tetapi ketika Allah memberikan ketaatan untuk melaksanakan perintah-perintahnya, itu adalah nikmat terbesar. Dan itu patut kita syukuri. Karena tatkala kita mensyukuri segala nikmat Allah, apapun bentuknya, dan janji Allah akan menambahnya. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur atas nikmat-nikmat Allah, la azidannakum. La, sungguh, pasti aku tambahkan. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan manakala kalian sebaliknya mengkufuri nikmat-nikmat Tuhan, nikmat-nikmat Allah, maka ingat azabku amat pedih. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat kepada kita semua. Para hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mari kita galakkan salat subuh berjamaah di masjid. Wabil khusus kepada kaum pria muslimin, sebenarnya untuk mendapatkan pahala itu tidak hanya pahala sholat subuh, tidak hanya untuk laki-laki. Walaupun ada yang berpendapat sebaik-baik sholatnya perempuan adalah di rumah, tetapi tidak salah. Karena perintahnya untuk melakukan kebaikan itu tidak hanya pada kaum pria, tetapi semuanya kita diperintah untuk mengambil kebaikan-kebaikan. Nah, keutamaan sholat subuh, sebagaimana firman Allah, aqimis shalah liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr. Dirikanlah salat duluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr. Wa qur'anal fajr yang dimaksud adalah salat subuh. Dan itu disaksikan oleh para malaikat. Salat subuh dan salat asar yang disebut dengan bardain, salatul bardain. Kenapa ada dikatakan salatul bardain? Bardun itu artinya adalah dingin. Cuacanya dingin, salat subuh dingin, sore itu sudah menjelang dingin. Dan itu disaksikan oleh dua malaikat. Karena pergantian, menjelang pergantian siang, ketika malam menjadi siang, pergantian ini pada subuh, termasuk asar, itu disaksikan oleh dua malaikat.
Man shalla salatal bardain, kata Rasulullah dalam hadis Muslim itu, dakhala jannah, maka dia akan masuk surga. Nah, ini utama kita sholat subuh berjamaah di masjid. Karena itu mari kita untuk selalu berusaha. Barangkali mungkin masih ingat, tapi kalau sudah orang yang sudah terbiasa sholat malam itu langsung sholat subuh. Nah, kemudian yang kedua, panjenengan yang hadir di sini tentunya, kata Rasulullah SAW, "Salat tariqan yaltamisu fihi ilman, sallallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Karena siapa yang salat tariqan, karena siapa yang mencari satu jalan yaltamisu fihi ilman, yang di dalamnya adalah untuk menuntut ilmu, sallallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah mudahkan menuju ke surga. Jadi panjenengan datang ke sini tidak hanya salat subuh, salat subuh sudah dijadikan surga. Kemudian thalabul ilmi, panjenengan niat dari rumah untuk thalabul ilmi, itu sudah jadikan surga. Jadi keberuntungan, dua keberuntungan yang kita peroleh. Oleh karena itu niat itu harus diawali ikhlas karena Allah, bukan karena manajemen karena diundang, ayo hadir semuanya. Nah, kalau terpaksa hadir, nah nilainya 0. Oke. Baik. Kami diminta untuk mengisi kajian ini tentang menyambut Ramadan. Kita sebentar lagi, 11 hari lagi kita sudah masuk pada Ramadan, insyaallah. Sebelum masuk pada topik Ramadan, saya akan menyampaikan hadis Rasulullah SAW, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Sami'tu Rasulullah SAW, kata Umar bin Khattab, mengatakan saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Buniyal Islam ala khamsin." Jadi Islam itu dibangun dengan 5 perkara. Yang pertama adalah syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ini adalah rukun Islam. Jadi yang pertama, Islam itu dibangun dengan syahadatain. Yang pertama adalah syahadat tauhid, mengesahkan Allah. Yang kedua ada syahadatul Rasul. Kita bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Panjenengan kerja di PT Eratik Jaya, terus tiba-tiba masuk kerja tanpa ngelamar, kira-kira apa Pak yang terjadi? Jadi usir Pak, kan nyolong begitu saja, diusir pasti. Syahadat itu adalah apa istilahnya, sertifikatnya. Panjenengan masuk Islam, sertifikatnya adalah syahadat, resmi masuk Islam. Orang mahasiswa mau kuliah, tiba-tiba masuk ke kelas mengikuti pelajaran, ketika lulusan kira-kira dapat ijazah apa enggak? Kira-kira dapat tanpa daftar? Tidak ada, pasti tidak dapat. Sama dengan syahadat. Yang kedua, wa iqamus shalah. Jadi syahadat itu adalah fondasi lagi. Fondasi. Kalau kita bangun rumah, ibarat bangun rumah itu fondasinya harus kuat. Kalau seseorang, kalau fondasinya syahadatnya tidak kuat, ya, mudah tergoyah. Makanya syahadat itu kesaksian kita kepada Allah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan
mengakui Muhammad adalah utusan Allah itu harus kuat. Pondasinya harus. Kalau kita bangun rumah ada cor, ada besinya, ada batunya, seperti ini, maka rumah akan kuat. Yang kedua adalah iqamah shalah. Nah, sholat itu adalah pancangnya, tiangnya. As-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiang agama. Waman faman aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa yang mendirikan sholat, maka dia telah mendirikan agama. Faman tarakaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia telah menghancurkan agama ini. Makanya panjenengan kalau sudah berikrar asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, harus sholat. Jadi kalau kita mengakui berikrar, sudah mendeklarasikan dirinya sebagai muslim, tapi tidak sholat, kata Rasulullah, antara kami dengan orang kafir itu, ya, perbedaannya adalah sholat, di dalam sholat. Jadi antara kami orang Islam maksud Rasulullah adalah dengan orang kafir, perbedaannya adalah sholat. Karena itu sholat ini adalah tiang agama. Jangan kita hancurkan dengan tidak mendirikan sholat. Kemudian yang berikutnya adalah wanita zakat. Wanita zakat, yaitu mengeluarkan zakat. Zakat itu seperti apa? Seperti kalau bangunan itu ventilasinya. Jadi kalau rumah tidak ada ventilasi itu akan buruk, udaranya akan buruk. Karena itu di dalam Islam ada perintah untuk mengeluarkan zakat, untuk membersihkan apa? Harta kita. Kalau harta kita hanya ditumpuk, hanya ditumpuk, tidak dikeluarkan, maka harta itu akan kotor. Pembersihnya adalah apa? Zakat. Harus kita keluarkan. Ini sebagai bentuk solidaritas kepada sesama. Kemudian wahajjul bait. Kalau dalam hadis ini hajjul bait itu berada di posisi keempat, tapi ulama memposisikan pada di akhir. Baik. Kemudian saya pada yang keempat ada shaum Ramadan, yang nanti akan kita bahas bersama. Shaum Ramadan, puasa Ramadan ini adalah dinding. Kalau ibarat bangunan adalah dinding, perisainya yang akan melindungi penghuni rumah tersebut. Asyiyamu junnah, puasa itu adalah perisai yang melindungi kita dari segala keburukan-keburukan yang ada dalam diri kita, sifat kita, ya, jiwa kita yang buruk. Maka puasa adalah perisainya. Wahajjul bait, dan haji itu bagi yang mampu. Saya ibaratkan kalau saya memegang botol, haji Pak boleh ditinggalkan Pak? Gitu. Boleh? Boleh. Bagi yang tidak mampu. Ya, jari kelingking ini adalah rukun Islam yang kelima. Kemudian zakat atau puasa. Zakat boleh nggak ditinggalkan? Boleh. Bagi yang fakir miskin,
tidak ada kewajiban mengeluarkan zakat. Puasa boleh kan? Boleh bagi orang tua yang sudah sepuh tidak mampu tetapi membayar fidyah. Tetapi sholat, kalau saya lepas kali ini, saya memegang Islam, ibarat botol Islam. Kalau saya lepaskan, kira-kira jatuh sholat itu. Termasuk apalagi terlebih syahadat, maka Islam itu ya akan tegak dengan syahadat dan sholat. Itu tidak boleh lepas dua-duanya. Panjenengan walaupun sudah tidak bisa bergerak, sholat wajib atau boleh? Tetap wajib. Walaupun hanya pelorok-pelorok gitu. Walaupun hanya isyarat, tetap wajib. Itu ibaratnya. Terus ada dalil di Al-Quran tentang perintah Ramadan, puasa Ramadan, yaitu surah Al-Baqarah ayat 180. Panjenengan sudah hafal semua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman. Di sini yang diseru oleh Allah adalah ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Bukan ya ayyuhalladzina aslamu, hai orang-orang yang beragama Islam. Tidak. Buktinya orang yang beragama Islam itu banyak. Tetapi kenapa mereka tidak berpuasa lagi? Tapi yang dipanggil adalah ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Betul-betul meyakini bahwa ini perintah Allah, maka saya harus melaksanakannya. Berarti orang-orang Islam yang mengaku Islam itu yang tidak melaksanakan perintah puasa ini, kenapa? Tuli atau mungkin buta dengan perintah Allah ini. Kalau kita, maka kita melihat perintah Allah dalam surah Al-Baqarah 183. Kita mendengar seruan Allah, ya hai orang-orang yang beriman, puasa. Pasti orang yang beriman akan berpuasa. Tidak mungkin dia tidak berpuasa. Oke, next. Pernah mendengar ini? Man fariha bi dukhuli Ramadan faqad harramallahu jasadahu 'ala an-nar. Pernah Pak? Pernah gitu? Sering ini setiap mubalik ya, dai ini sering disampaikan. Tetapi ini adalah hadis maudhu'. Maudhu' itu hadis palsu. Ini hanya ada di kitab Durratun Nasihin. Cuman ini masih diajarkan di pesantren-pesantren. Padahal dipertentangkan oleh para ulama hadis. Jadi barang siapa yang berbahagia dengan masuknya bulan Ramadan, bahagia saja, nggak ngelakoni puasa, bahagia saja. Maka haramallahu jasadahu 'ala an-nar. Maka Allah haramkan jasadnya masuk ke neraka. Kira-kira logis nggak boleh? Hanya bahagia saja tanpa berpuasa. Allah sudah mengharamkan jasadnya untuk masuk neraka. Sampai Pak, orang yang tidak senang puasa pasti senang. Sudah puasa, lebih senang. Yang perlu atau senang, aku puasa sudah diharamkan. Ini hadisnya maudhu'. Jadi tidak perlu kita
sampaikan. Ya. Jadi ini karangan ya Syekh Usman Al-Khawawi di Istanbul, Turki. Jadi hadisnya la sanada wala asla. Jadi tidak kesana, asal usulnya tidak ada, perawinya tidak ada. Jadi jangan dipakai. Nah, hadis sahihnya apa? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubassiru ashab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi kabar gembira kepada para sahabat-sahabatnya, "Qad syahrul Ramadan." Telah datang pada kalian bulan suci Ramadan, syahrul mubarak, yaitu bulan yang diberkahi. Iftaradallahu alaikum siyamah, yang Allah telah mewajibkan kepada kalian puasanya. Yuftahu fihi abwabul jannah, dan ketika bulan Ramadan datang, yuftahu fihi abwabul jannah, maka akan dibuka pintu-pintu surga. Wa yughlaqu fihi abwabul jahim, dan pintu-pintu neraka ditutup. Wa tughaddu fihi syayatin, dan para syaitan dikerangkeng. Nah, makna kerangkeng ini dibelenggu gitu. Itu ada dua. Ulama memahami betul-betul dibelenggu. Yang kedua, dengan puasa itulah syaitan terbelenggu. Dengan kita berpuasa, karena al-asyamu junnah, puasa itu adalah perisai, maka syaitan tidak bisa menggoda kita. Kan dengan puasa itu mau ghibah gak jadi karena kita puasa, mau hubungan suami istri gak jadi karena kita puasa. Segala jangankan yang haram, yang halal dilarang ketika puasa. Sehingga syaitan terkerangkeng, terbelenggu dengan puasa kita. Fihi lailatul khairun alfi syahrin. Dan di bulan Ramadan itu ada suatu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu 83 tahun. Orang yang sudah mencapai usia 80 itu luar biasa, bonusnya banyak. Itu yang disebut dengan Lailatul Qadar. Tatkala kita beribadah pada malam itu, maka kita akan mendapatkan seperti amalan, kita melakukan amalan yang lebih baik dari 1000 bulan, 83 tahun lebih. Man harima khairaha faqad hurima. Barang siapa yang mencegah seseorang untuk melakukan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan itu, faqad hurima, maka kebaikan itu akan tidak dia dapatkan. Jadi kebaikan-kebaikan yang ada di bulan Ramadan, mari kita lakukan. Segala bentuk ibadah kita lakukan. Bagaimana rahmat Allah kita peroleh, ampunan Allah kita peroleh. Baik, next. Berikutnya adalah bagaimana persiapan diri kita ya, sebelum Ramadan. Yang pertama, persiapan mental. Kalau orang mau bertanding, itu pasti mental apa? Dididik oleh para pelatih. Yang orang mau bertanding, mentalnya harus mantap, berani. Jadi kalau kita menghadapi bulan Ramadan, mental kita harus benar-benar siap. Kita kira-kira senang apa senang menghadapi Ramadan ini? Kekosongan, terus kesal, atau mungkin bahagia nih. Nah, diri kita masing-masing yang tahu. Tetapi kalau orang yang beriman pasti, alhamdulillah ya Allah, bertemu bulan Ramadan
terbiasa di bulan Ramadan ini yang tidak ada di bulan-bulan lainnya. Nah, persiapan mental ini harus dari awal sebelum Ramadan tiba. Kemudian yang kedua, persiapan spiritual ruhiyah. Nah, biasanya orang-orang untuk persiapan ruhiyah ini ya, di bulan Syaban kita melakukan kebaikan-kebaikan, puasa lebih banyak, ya. Puasa Senin Kamis, Yaumul Bid, berbanyak. Bahkan Rasulullah yang paling banyak puasanya adalah bulan Syaban. Jadi harus dipersiapkan segala bentuk ibadah itu sebelum Ramadan. Kita dipersiapkan ruhiyah kita, batin kita dengan memperbanyak puasa. Jadi sudah siap ketika masuk Ramadan, perutnya nggak perih. Karena kenapa? Sudah terbiasa puasa di bulan Syaban. Apalagi orang yang sudah terbiasa 11 bulannya puasa Senin Kamis, enteng untuk puasa Ramadan. Yang ketiga adalah persiapan fikriyah. Bapak Ibu para jamaah, ketika kita beribadah di bulan Ramadan harus punya ilmu. Larangannya apa? Sunnah-sunnahnya apa? Itu harus kita ketahui. Dan kita harus belajar. Pikir kita harus siap. Karena itu seperti kajian pada pagi hari ini sebagai bentuk persiapan kita fikriyah ya, untuk menjelang Ramadan. Jadi ketika kita melakukan puasa Ramadan, segala ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah mengatakan, "Man 'amila amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang dia itu bukan dari perintahku, kata Rasulullah, fa huwa raddun, maka tertolak. Jadi apa yang kita lakukan, sholat, puasa, apalagi zakat, itu semuanya ada tuntunannya. Karena itu semuanya harus berdasarkan dalil. Kalau kita melakukan sesuatu tanpa dasar, itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat yaitu persiapan fisik dan materi. Tentunya tanpa persiapan fisik yang bagus, maka kita ketika berpuasa pasti loyo. Materi pasti. Kalau kita tanpa materi, terutama kalau sudah mau berbuka, kalau mau berbuka makanannya pas-pasan itu mungkin termasuk, apalagi sahur. Kalau tahu tempe mungkin gak semangat. Materinya harus lebih banyak. Berikutnya aktualisasi ibadah di bulan Ramadan. Yang pertama adalah menjadikan Ramadan sebagai syahrul ibadah. Kita fokuskan bulan Ramadan ini adalah syahrul ibadah, bulan beribadah. Yang mau hataman silahkan, yang mau sholat sunnah sebanyak-banyaknya silahkan, yang mau zikir silahkan. Monggo. Ini adalah syahrul ibadah yang pahalanya dilipat gandakan oleh Allah di bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan sekarang yang tahun kemarin jangan lebih yang sekarang jangan sampai lebih buruk dari kemarin. Karena
terus kita tingkatkan. Kata Ali bin Abi Thalib, maka yaumul khairun min amsi, bahwa barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka dia beruntung. Maka yaumul misla amsi, bahwa makbul barang siapa yang hari ini sama dengan kemarin, bahwa makbul tertipu. Maka yaumul syarrun min amsi, dan bulan Ramadan hari ini yang sekarang lebih buruk dari Ramadan kemarin, bahwa malun, maka dia orang yang dilaknat. Karena itu bulan Ramadan ini harus lebih baik dari bulan Ramadan yang kemarin. Silahkan yang muhatam. Yang kedua, menjadikan Ramadan sebagai syahrul tarbiyah wa dakwah. Ramadan ini adalah pendidikan bagi kita. Bagaimana selesai Ramadan kita menjadi orang yang jujur. Puasa mendidik kita menjadi orang yang jujur. Kira-kira panjenengan puasa ketika wudu, kira-kira minum nggak udah? Di situ kita dididik jujur. Walaupun di sini tak ada orang. Orang disitulah puasa mendidik kita menjadi orang yang jujur. Kalau puasanya berhasil pasti mereka akan jujur. Kenapa? Allah Maha melihat kita. Segala tingkah laku, tidak tanduk kita pilihan oleh Allah SWT. Orang yang beriman gak mungkin lah ketika wudu terus minum air. Kemudian sarana dakwah. Para mubalik, para dai melakukan dakwahnya, mengajak seseorang untuk melakukan kebaikan bulan Ramadan. Memberikan pendidikan kepada para jamaahnya, umatnya. Jadi Ramadan merupakan syahrul tarbiyah dakwah. Yang ketiga, menjadikan Ramadan sebagai syahrul puasa, solidaritas. Kita dididik di bulan Ramadan ini peduli kepada sesama. Dengan kita berpuasa, kita empati, ikut merasakan bagaimana orang begitu merasakan kelaparan. Orang yang tidak punya merasakan kelaparan. Kita dididik merasakan, ikut merasakan lapar di bulan Ramadan ini. Jadi muncul sifat empati kita kepada seseorang. Lalu kita meluangkan harta kita untuk memberikan kepada mereka yang membutuhkan. Jadi Ramadan merupakan syahrul puasa, bulan solidaritas. Kita peduli kepada sesama. Kemudian yang keempat, menjadikan Ramadan sebagai syahrul taubah. Bapak Ibu para jamaah, ketika kita bulan-bulan lalu mungkin kita sering melakukan kemaksiatan kepada Allah, berbuat dosa kepada sesama kita sering mengejek, olok-olok, atau mungkin sering ngerasani, yang mungkin ya, bapak-bapak yang sering ngerasani. Kita sama gitu. Nah, itu kita tinggalkan. Bulan Ramadan ada syahrul, ya Allah, begitu banyak dosa-dosa kami, ya Allah. Tinggalkan yang segala bentuk maksiat, dosa-dosa kepada terlebih. Kalau Allah itu akan Ghafurur Rahim, ampun Allah. Tetapi kepada sesama, kalau kita menyakiti hati teman kita, tetangga kita, saudara kita, nunggu mereka kira-kira mau nggak memaafkan kita karena sudah tersakiti dengan lisan ini. Maka lisan ini bahaya sekali. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan seseorang dalam menjaga lisannya. Kita jaga lisan kita, jangan sampai menyakiti seseorang. Kalau kita tidak dimaafkan oleh orang yang telah tersakiti itu, baru ini bisa menjadi udara kita masuk surga. Yang kelima, menjadikan Ramadan sebagai syahrul muhasabah, ya, evaluasi. Seperti tadi, ya, termasuk kita dari kalau mau tidur kita muhasabah.
evaluasi diri. Tadi saya lakukan apa? Dosa apa yang sudah saya lakukan? Kita evaluasi. Kemudian besok yang kita tinggalkan, yang dilakukan pada hari ini. Termasuk Ramadan. Ramadan kemarin saya lebih baik atau lebih buruk? Kita evaluasi Ramadan kemarin. Kalau ternyata lebih buruk, maka kita perbaiki di bulan Ramadan hari ini. Kena sekali. Berikutnya, kiat sukses ibadah Ramadan. Yang pertama adalah ikhlas untuk Allah dalam segala ibadah yang kita lakukan. Bulan Ramadan segala ibadah jangan sampai muncul sifat atau keinginan dipuji. Ya, kayak zakat, sedekah, ada yang lihat, tidak jadi. Ada yang lihat, asal. Apa? Lihat. Dapat pahala? Ada, nol. Pahalanya nol. Kalau orang sudah berbuat dia, muncul sifat dia dalam hatinya, ingin dilihat orang, bukan karena Allah, tidak ikhlas karena Allah, nol. Sholat kalau di rumah pakai kaos kutang, di masjid pakai jas, rapi, apalagi di depan mertua, suaranya dia enak-enak, bukan karena Allah. Ikhlas ini untuk mencapai derajat ikhlas, mukhlis, berat, ya. Untuk memurnikan hati kita itu berat. Orang-orang mudah berat. Dan setan itu luar biasa. Karena setan itu mengalir pada dalam darah kita. Kita sudah niat ikhlas beribadah, muncul karena dilihat orang. Ini setan luar biasa. Nah, puasa itu mendidik kita menjadi orang yang ikhlas. Kira-kira bakal kan puasa tidak pernah hilang beku ini kering. Kira-kira bisa kita pamerkan puasa kita? Bisa. Yang tahu adalah diri kita dan jadi puasa mendidik kita ikhlas. Dalam surah Al-Baqarah ayat 5 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa." Pada mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan dari segala bentuk ibadah yang kita lakukan adalah memurnikan Allah. Karena itu kunci, Pak. Kalau kita beribadah, kalau kita ikhlas, sia-sia, emang capek dan dapat apa-apa. Yang kedua, mengetahui bahwa Nabi Muhammad SAW setiap menjelang kedatangan bulan Ramadan selalu memberi berita gembira kepada umatnya. Seperti yang saya sampaikan tadi dalam hadis Rasulullah, "Ja'akum syahrun Ramadan, ja'akum Ramadan syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan syahrun mubarak, bulan yang diberkahi. Ini sebagai bentuk kegembiraan, kabar gembira. Yang ketiga, merasakan pahala yang agung yang telah dijadikan kepada kita. Pahala di bulan Ramadan ini, orang yang berpuasa, kalau sholat itu pahalanya kalau berjamaah, kalau munfarid sendirian satu, kalau berjamaah 20. Puasa berapa pahalanya? Tidak ada. Kata Allah dalam hadis qudsi, "Kullu amali bani Adam lahu." Setiap amalan anak cucu Adam untuknya. Illa shaum fa innahu li wa ana ajzi. Kecuali puasa, sesungguhnya puasa itu untuk wa ana ajzi. Saya sendiri yang akan memberi pahalanya. Tergantung kualitas puasa kita. Kalau kualitas puasa kita seperti puasa Allah, kalau
kata Imam Al-Ghazali itu jadi dibagi tiga. Ada pas awal, khawas, khawasil, khawas. Ya, mungkin nanti saya jelaskan. Kemudian mengetahui bahwa di antara petunjuk Rasulullah SAW memperbanyak berbagai bentuk ibadah. Karena Rasulullah ini uswah. Kerja Rasulullah Hasan. Ya, kerja fi Rasulullah uswatun hasanah. Sesungguhnya Rasulullah itu adalah uswah hasanah bagi kita. Karena itu segala yang dilakukan oleh Rasulullah tentunya kita harus tiru. Kita tiru. Dan Rasulullah itu kalau bulan Ramadan dermawannya luar biasa. Kalau dengan banyak harta, ya harus meniru Rasulullah. Jangan disimpan saja. Kemudian yang kelima, memahami dengan baik keberkahan-keberkahan yang ada di bulan Ramadan. Keberkahan cita rasa keimanan, keberkahan kekuatan fisik, keberkahan waktu. Ya. Oleh karena itu kita syukuri dengan datangnya bulan suci Ramadan ini. Baik, kita lanjutkan pada 7 amalan utama di bulan Ramadan. Yang pertama adalah puasa. Kita akan bicara tentang keutamaan puasa. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Bukhari Muslim, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan iman wa ihtisaban, mengharap pahala dari Allah, mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini keutamaan yang pertama. Kemudian yang kedua, as-salawatul khamsu wal jum'ah ila jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun ma bainahunna inna jtunibal kabair. Antara salat waktu itu ada mukaffirat, ada penghapus dosa. Wal jum'ah ila jum'ah, antara Jumat satu dengan Jumat berikutnya itu ada mukaffirat, ada penghapus dosa. Wa ramadan ila ramadan, dan Ramadan kemarin sampai Ramadan ini ada mukaffirat, yaitu penghapus dosa. Dan itu dibatil kabair, manakala dosa besar ditinggalkan. Artinya yang dihapus itu adalah dosa-dosa. Orang-orang yang beriman yang melakukan puasa penuh kemarin, di antara bulan sudah sebulannya itu ada dosa-dosa kecil dihapus oleh Allah sampai menuju Ramadan. Kemudian yang ketiga, pahalanya tidak terbatas. Seperti yang saya sampaikan tadi dalam hadis Rasulullah, wa ana ajzibi, saya sendiri yang akan membalasnya. Artinya tidak terbatas. Pahala orang yang berpuasa itu tidak ada batasannya. Hanya Allah yang tahu, kita tidak tahu berapa pahalanya. Pasti berlipat-lipat. Yang keempat adalah puasa itu adalah junnah, as-siyamu junnah. Puasa itu adalah perisai yang membentengi kita dari segala sifat buruk yang selalu muncul dalam diri kita. Akan kita lakukan keburukan-keburukan tidak jadi karena kita berpuasa. Tameng. Kata Rasulullah SAW, "Wasiyamu junnah," dan puasa itu adalah perisai. Wa idza kana yawmu shawmi ahadukum fala yahbus wa la yasqam. Maka apabila salah satu di antara kalian berpuasa, fala yahbus, yang berbicara kotor, wa la yasqam, dan jangan melakukan sesuatu yang tidak baik. Fa insyabahu ahadukum aw qatalahu falyaqul inni sha'im. Dan barang siapa yang sabahu, ya, debat, kau terlalu ngajak perang, maksudnya ngajak bertengkar,
Falyaqul inni shahim, maka katakanlah saya sedang berpuasa. Berpuasa itu sebagai tameng. Kemudian keutamaan berikutnya, orang yang berpuasa itu akan memperoleh dua kesenangan. Bishaimi farhatan yafrahu. Bagi orang yang berpuasa itu akan mendapatkan dua kesenangan yang akan membahagiakan mereka. Tidak aftar fariha bi fitri. Tatkala dia berbuka, dia akan memperoleh kesenangan. Senangnya oleh ketelan jus, senang luar biasa ketika kita menghadapi berbuka. Wa idza laqiya rabbahu fariha bi fitri shaumi. Dan kalau kita sudah meninggal dunia, kita membawa pahala puasa kita senang kalau kita berjumpa dengan Allah. Kemudian puasa itu akan memberikan syafaat kepada kita. Kelak akan menjadi penolong. Orang-orang yang berpuasa ini akan mendapatkan syafaat. Puasa itu berkata, ay Rabbi manaqtu ta'am wa syahwata bin nahar wa syafinihi. Wahai Tuhanku, aku telah mencegahnya makan pada siang hari, wa syahwat, dan syahwatnya, untuk menyalurkan syahwatnya pada siang hari, wa syafini fihi, maka jadikanlah aku syafaat baginya, penolong. Puasa akan menjadi penolong kelak. Dan nanti ada satu pintu yang akan dimasuki orang-orang yang berpuasa, yaitu Babul Rayyan. Babul Rayyan akan dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Yang amalan yang kedua adalah qiyam Ramadan. Kalau ulama kita mengatakan tarawih, ya, tarawih. Berapa rakaat? Terserah aja dengan sekuatnya sudah. Tapi kalau Rasulullah itu 11. Dan yang 11 itu macam-macam, Pak. Ya. Ada yang 4-4-3, terserah gitu. Ada 2-4 kali, kemudian 3 witirnya. Ada yang 2-5 kali, kemudian witirnya 1. Yang mau 21, 23 mau silakan. Tidak perlu dipertentangkan, tidak perlu diperdebatkan. Sekuat-kuatnya dengan sudah. Yang penting tarawehnya berkualitas. Cepat-cepat tambah itu. Kayak di mana pondok di Blitar ini, hanya 7 menit sudah bayangkan. Ya, kita sholat tarawih harus berkuat, berkualitas. Mengqama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang mendirikan qiyam Ramadan, yaitu sholat tarawih itu dengan iman dan ihtisab, berharap pada Allah, ghufira lahu ma taqaddama min, maka diampuni dosa-dosanya yang terlalu. Yang ketiga adalah tilawatul Quran. Tadarus Quran. Tadarus itu, kata tadarus itu, tadarus saya tadarus, ya, itu saling mengoreksi, Pak. Saling mengoreksi. Jadi kita, kalau kita mungkin ya buat nikah, yang satu baca itu yang lainnya menyimak. Ketika ada terjadi kesalahan, diingatkan. Cuma begini, Pak, kadang-kadang orang itu diingatkan itu marah. Ini repot, Pak. Tajwidnya tidak benar, diingatkan marah. Sampai kejadian di kemarin itu tadi, saya sampai ibu, ya Allah, diingatkan karena kesalahan, karena diingatkan terus, pegel, Pak, kampung, pulangnya sampai dijauhin. Seharusnya kita senang diingatkan. Oleh karena itu,
Ya, kalau kita bacanya masih belum benar, kita belajar terus Pak, baca Qurannya. Ya, bagaimana sesuai dengan tadi. Gak usah malu, tak usah malu. Kita belajar pada saat orang lebih muda. Saya pun kalau ada orang yang lebih bagus, saya belajar pada waktu lebih muda. Itu, tak usah malu. Nah, baca Al-Quran yang banyak. Dibilang apalagi dibilang khairu man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mengajar Al-Quran dan belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Kalau kita mau belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran itu, kita disebut khair, sebaik-baik orang. Kemudian kata Rasulullah, al-mahir bil Quran asfaratil kiram wal barar. Barang siapa yang mahir membaca Al-Quran, maka kelak dia akan bersama para utusan yang mulia lagi baik. Walladzi yaqra'u al-Quran wa yata'ahu fihi wa huwa 'alaihi syaqun lahu ajrun. Barang siapa yang membaca Al-Quran wa yata'ahu. Yata'ahu itu bahasa Inggrisnya tergelegar, Pak. Terbata-bata. Gitu. Terbata-bata. Lahu ajrun, dua pahala. Akan mendapatkan dua pahala. Kemudian dalam hadis lain, masalah mukmin alladzi yaqra'ul Qur'an kama salil utujah. Orang mukmin perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Qur'an seperti jeruk manis. Rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun. Ya. Baunya wangi dan rasanya manis. Wa masalul mukmin alladzi la yaqra'ul Qur'an kama salil tamrah. Dari hayat atau umat dulu. Dan perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran seperti kurma, tidak ada baunya tetapi manis. Artinya apa? Orang mukmin yang sudah membaca Al-Quran itu akan membawa pengaruh yang baik pada dirinya, pada lingkungannya. Sedangkan orang mukmin yang tidak baik, yang tidak membaca Al-Quran itu tidak ada membawa pengaruh pada lingkungannya. Banyak sekali. Bahkan kita membaca satu huruf saja itu mendapatkan 10 kebaikan. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Siapa yang baca Al-Quran maka baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asri amsalih, dan satu kebaikan itu dilipat-gandakan menjadi 10. La aqulu alif lam harfun wa lam harfun wa lam harfun. Saya tidak mengatakan kata Rasulullah dan tidak mengatakan alif lam itu satu huruf. Walakin alif harfun wa lam harfun wa lam harfun. Tapi alif itu satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Artinya ketika kita membaca alif lam mim, kita sudah mendapatkan 30 kebaikan. Apalagi satu juz, berjuz-juz, luar biasa. Kemudian bersedekah. Rasulullah SAW bersabda, an Anas qila, an Anas qila ya Rasulullah, dari Anas ditanya oleh Anas kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayu sedekah afdal, sedekah apa yang paling afdal, paling utama? Qala sedekah fi Ramadan, yaitu sedekah di bulan suci Ramadan. Apa singkat tadi? Yang kelima adalah iktikaf. Rasulullah pada 10 hari yang terakhir itu mengajak keluarganya untuk beriktikaf. Kalau tidak bisa sendiri, kita beriktikaf di masjid 10 hari terakhir semampu kita. Berapa lama? Monggo semampu kita. Para ulama 1 jam pun kita berdiri masjid itu sudah iktikaf. Kita bikin sholat sunnah, baca Quran, itu sudah iktikaf. Kita niatkan masuk masjid untuk iktikaf, itu sudah iktikaf. Kalau mau nginep, monggo. Ya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha kalau dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'tikul asr al-akhir min Ramadan. Bahwasanya Rasulullah itu beriktikaf di 10 hari yang terakhir di bulan suci Ramadan.
hatta tawaffahu, sampai Allah mewafatkannya. Tsumma taqafa al-zuwaju min ba'di. Kemudian setelah wafatnya Rasulullah itu para istrinya beriktikaf di masjid. Kemudian yang keenam, amalan yang keenam adalah umrah. Fa inna umratan fihi taqdilu hajjah, pada Rasulullah. Sesungguhnya umrah pada bulan Ramadan itu dinilai dengan haji. Jadi orang yang melakukan umrah pada Ramadan itu dinilai haji. Fa inna umratan fi Ramadan taqdi hajjatan ma'i. Karena siapa yang melakukan umrah pada bulan Ramadan, kata Rasulullah, dia seperti hanya berhaji denganku, kata Rasulullah dalam hadis Bukhari. Kemudian yang terakhir adalah zakat fitri. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah At-Taubah ayat 103, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ambillah zakat mereka, harta-harta mereka. Sedekah di sini adalah zakat. Bukan awal yang sedekah yang membersihkan mereka, batu zakihim, dan mensucikan mereka. Sucikan harta mereka, harta yang kotor dibersihkan, maka dia harus dikeluarkan. Nah, zakat fitrah itu berapa? Zakatul fitri sa'an min taqlid, satu sok. Kalau dulu ada istilah sok. Kalau zaman Rasulullah tamrud, yaitu kurma. Sa'an min sa'ir, yaitu gandum. Sa'an min gandum. Nah, zakat fitrah itu dulu 2,5 kg ya, zakat fitri 2,5 kg beras. Sama MUI, Majelis Ulama, itu dilebihkan menjadi 2,8, bahkan sampai 3 kg ya, sebagai bentuk kehati-hatian. Khawatir kurang. Barangkali ini kemudian zakat itu jangan sampai lupa, sebelum sholat Id ya harus terlaksana. Jangan sampai lupa. Karena kalau sudah lupa menjadi sudah biasa. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf terlalu lama. Aku lupa bihada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bersama ada yang mau ditanyakan, monggo. Mungkin sudah ada pertanyaan besar ya. Monggo langsung saja. Baik, Bapak Ibu jemaah, bagaimana hukumnya jika kita belum bisa melunasi hutang puasa di bulan Ramadan? Bagaimana mengatasinya? Nah, ini kadang-kadang permasalahan seperti ini sering terjadi pada ibu-ibu. Itu sering. Karena apa? Sering meremehkan untuk melunasi hutang puasa. Dan itu jangan sampai terjadi. Maka tatkala kita punya puasa, terutama ibu-ibu yang tatkala datang bulan punya hutang 7 hari, itu segera dilakukan, jangan sampai ditunda-tunda. Kalau ditunda-tunda itu pasti lupa, langsung saja waktu Syawal dilunasi waktu Syawal. Loh, bagaimana sampai datang bulan Ramadan berikutnya? Ulama mengatakan di kodoknya itu setelah dilakukan setelah Ramadan ini, mengkodok Ramadan yang lalu. Ini pendapat ulama.
tetapi dosa, tetap dosa, karena sudah meninggalkan hutangnya itu, tidak membayar hutangnya sampai Ramadan berikutnya. Tetapi para ulama menganjurkan untuk mengkodoknya di setelah Ramadan ini, kalau memang itu lupa. Tidak ada fidyah, tak bisa dibayar. Adakah kegiatan ngabuburit di zaman Rasulullah? Tidak ada, Pak. Di Indonesia. Ngabuburitnya Rasulullah dan para sahabat itu di masjid. Dan ada hadis ya. Ada hadis sahih. Iyyakum wal julusa fit turuqat. Hendaknya kalian tinggalkan duduk-duduk di pinggir jalan. Oh, ini yang suka ngabuburit di pinggir jalan. Boleh. Hadis sahih ya. Berikan contoh kegiatan ngabuburit yang sesuai dengan syariat Islam. Ngabuburitnya di masjid sesuai syariat Islam. Ngaji. Terus memberikan santunan, tidak apa itu, ya. Apa? Ngabuburitnya memberikan buka di pinggir jalan. Nah, itu kan ada pahalanya, takjil, monggo. Gitu. Mohon penjelasannya tata cara dan bacaan sholat jenazah di luar topik. Tata cara dan bacaan sholat jenazah. Karena kami tidak bisa menjawab, ya. Tata cara sholat jenazah ada berapa takbir? 4, ya. Ada itu sampai rukuk. Saking semangatnya sampai rukuk. Jadi 4 takbir. Yang takbir pertama niat di hati lagi, niatnya di hati lagi. Karena niat itu bunyinya di hati. Kalau dilafalkan, ulama itu hanya mentakid, menguatkan. Jadi dikuatkan dengan lafaz. Dikuatkan dengan lafaz. Inti dari niat itu di mana? Di hati, bukan di lisan. Lisan itu hanya menguatkan, khawatir kasar yang punya. Nah, tata cara takbir pertama ada membaca suratul Fatihah. Yang kedua adalah sholawat. Yang ketiga doa. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu wa'ghfir lahu wa wasi'hu wa wasi'hu bil ma'i wasalli wal barad wa naqihi min al-khataaya ma yanqassahu wa qiyad min ad-danafatil mudara. Itu kalau untuk kakaknya. Kalau bedanya Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu. Yang keempat adalah doa Allahumma inna lahu la taqabbal wa fulana wa baru salah kanan kiri. Nah, untuk laki-laki itu posisi imam berada di kepala. Untuk jenazah perempuan posisi imam di perut. Saya wanita ditinggal suami sudah 3 tahun. Selama 3 tahun saya tidak dinafkahi. Apakah selama tidak dinafkahi tidak boleh sudah dilakukan? Minimal 6 bulan. Kalau ada sifat taklif ketika pernikahan, ketika 6 bulan suami tidak menafkahi, maka dia sudah jatuh talak. Kalau ada sifat taklif ketika pernikahan, apalagi 3 tahun tidak menafkahi, panjenengan bisa menggugat pergi ke pengadilan. Kalau panjenengan mau bertahan di monggo, gitu. Tapi Islam ini berdosa, ya. Sampai 3 tahun tidak menafkahi, ya. Berdosa suami seperti ini, tidak bertanggung jawab. Terserah panjenengan, ya. Itu hak panjenengan
untuk mau gugat cerai monggo, karena sudah tidak memberi nafkah selama 3 tahun itu kita bayar 6 bulan aja itu ya, dalam syariat 6 bulan ya, minimal 6 bulan tidak menafkahi bisa menggugat cerai suami istri, apalagi sampai 3 tahun. Sekarang ada pria yang melamar saya, apakah boleh saya nikah siri? Kalau saya nikah siri langsung ke pengadilan ya Allah. Ngapain nikah siri? Bisa dibicarakan dengan besan. Kalau pada mengalami dulu, saya udah mencintai. Ya bisa direbut dengan keluarga. Itu adalah hak panjenengan. Mau gugat cerai, dimonggo, karena sudah 3 tahun tidak dinafkahi. Kalau ada yang mau melamar, tak usah dikasih nikah resmi. Itu saran saya. Oke. Saya kira karena waktunya sudah cukup, ya kita sampai di sini. Ini ajaran ini terakhir sudah. Nanti jika rekan semuanya, kayaknya hubungan suami istri itu perlu diadakan kajian juga ini kan. Nanti akan kita adakan syarah nantinya ya. Jadi pencerahan berguna sekali bagi karya kita. Ya. Terakhir saat ini terpaksa sekali kita berikan waktu. Bolehkah fidyah diberikan kepada saudara dekat yang kurang mampu? Sangat boleh, sangat boleh. Yang diutamakan adalah saudara dekat, akrobin, ya, orang-orang terdekat kita, keluarga kita, orang tua, dianjurkan. Orang tua kita tidak mampu kepada orang tua. Nah, fidyah itu ada 2, ada yang berupakan makanan, okay. Selama 1 hari kita memberikan kepada 1 orang fakir miskin atau orang yang tidak mampu, pada siapapun termasuk keluarga yang tidak mampu. Nah, 1 hari memberikan 1 kali makan, ya. Yang pantas, ada yang dilupakan uang. Okay. Ini sudah mengarah pada ranah fikih. Ada yang tidak membolehkan berupa uang. Tapi ulama lain membolehkan berupa uang. Fidyah. Bagaimana caranya mengarahkan apabila ada rekan kerja yang sholatnya dilaksanakan dengan cepat-cepat? Monggo dengan mau itu hasanah, ya. Dengan yang baik, cara agar orang-orang macam-macam kantor ya. Ada yang sudah tersinggungan ya. Dengan cara yang baik. Kalau memberi arahan ya, atau menasihati dengan cara yang baik, ya. Dengan bijak. Dan sampai bagaimana? Jadi panjenengan yang tahu karakternya, temannya panjenengan. Oh ini keras di orangnya. Oh beda. Jadi cari dengan diri dengan bijak. Jangan sampai menyinggung perasaannya. Karena memang kita ini dai lagi. Kita semua ini dai. Orang menyeru kepada kebaikan. Punya tanggung jawab dai kita ini, dakwah yang mengajak seseorang kepada kebaikan. Bagaimana yang saya sampaikan di Yoga, maka dalam abudan karena aku minat negeri mesti ujuri dan lama. Karena siapa yang menunjukkan pada suatu kebaikan pada petunjuk Allah, maka baginya pahala seperti pahala orang yang mengikutinya. Maka orang yang mengikutinya itu, ya pahalanya akan mengalir pada kita yang mengajak kepada kebaikan. Nah, yang muslimin ujuri syaitan tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang melakukan itu
kita sering mengajak kepada kebaikan seseorang dan mengikuti ajarannya. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita pagi ini mendapatkan pencerahan, tentunya sedang lagi kita melakukan ibadah Ramadan. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan tadi oleh Ustaz sangat bermanfaat bagi kita, dan tentunya kita berharap nantinya rekan-rekan dari kami masjid untuk mengadakan kegiatan-kegiatan di bulan Ramadan, bulan yang suci ini, dengan tentunya yang lebih baik dari bulan Ramadan yang sebelumnya. Selanjutnya kita akan sholat syuruk ya, kemudian setelah itu kita bisa santai makan bersama, dan setelah itu bisa pulang. Ada sedikit oleh dari kami dan kami masjid. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi